Oke, jadi balik lagi kita di Borong Bitcoin ya, episode ke-18 di mana selama 18 bulan itu gue beli Bitcoin ya. Setiap tanggal satunya 100 juta rupiah dan gue demonstrasikan dan juga gue tunjukkan kalian dengan portofolio yang terbuka dan juga transparan. Nah, gue dalam bikin perjalanan borong Bitcoin ini kan banyak teman-teman gue beberapa ya yang lumayan konglomerat lah ya. Mereka tanya-tanya ke gue, kenapa gue beli Bitcoin dibanding beli properti? Kan kalau lu bilang Bitcoin mirip seperti properti, ada 21 juta ya kan koinnya. Sedangkan properti juga tanah terbatas gitu kan. Tanah di Pondok Indah tuh terbatas, tanah di Senayan tuh juga terbatas. Kenapa lu nggak koleksi properti kalau itu ada kemiripan di sana? Jawabannya sederhana ya. Value properti dan Bitcoin itu kalahnya jauh sekali. Gimana cara kita bisa membuktikan bahwa Bitcoin itu adalah aset yang lebih baik dibanding properti? Kalau kita bandingin properti sama properti lokal, itu terlalu jauh ya teman-teman semua ya. Apalagi kalian yang cuma main kos-kosan itu jauh sekali langit dan bumi. Jadi mungkin lebih dekat kita bandingin ke properti yang apresiasinya juga sama tinggi. Jadi kalian paham, ini gue bandingin sama properti US. Karena kalau gue bandingin sama properti lokal, itu terlalu nggak balance ya. Terlalu jauh gapnya. Jadi kita cari yang properti naiknya cepat juga, yaitu US. Dimana properti di US tuh apresiasinya lumayan cepat teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat semua ya data di sini. Tahun 2013 ya rata-rata rumah itu harganya 251 ribu US dollar ya pada tahun 2013. Di tahun yang sama 2013 untuk beli satu rumah itu perlu 19 ribu Bitcoin ya. Jadi kalau USD-nya butuh berapa tadi? Butuh 251 ribu. Sedangkan kalau Bitcoin butuh 19 ribu koin. Nah sekarang per hari ini harga rumah tuh rata-ratanya 434 ribu US dollar. Ya, dari 251 ke 434. Hampir double ya teman-teman semua. Sedangkan Bitcoin ada yang bisa tebak nggak? Satu rumah berapa? Kan kalian bisa langsung hitung tuh. 400 berapa ribu itu berapa Bitcoin? Jawabannya hanya 6,4 Bitcoin. Ya. Jadi kalau pakai USD itu dari 200-an ribu sampai 400 ribu. Sedangkan kalau kalian pakai Bitcoin itu dari 19 ribu turun ke 6. Jadi dulu kalau lu 19 ribunya lu nggak beliin rumah, lu bisa beli berapa banyak itu rumahnya dengan 6 Bitcoin. Itu maksudnya kenapa Bitcoin itu adalah store of value yang jauh lebih canggih dibanding properti manapun di dunia ini. Bitcoin itu bagaikan properti yang gue sebutnya di atas langit ya teman-teman. Itu kayak kotak yang di atas langit ada 21 juta. Lu tinggal mau pilih nih, mau beli satu tanah atau enggak. Propertinya lu bisa pindahin, ya, lu bisa pecah ke 60 wallet, lu bisa kirim dari Indonesia ke Jepang, ya. Lu bisa kirim dari Jepang ke Amerika, Amerika ke Cina, Cina ke Rusia, Rusia ke Korea Utara dalam waktu yang sangat singkat. Properti kamu yang kalian beli, ya, mau di Menteng, mau di Pondok Indah, bahkan mau di Manhattan, mau di Tokyo, mau di London, itu nggak bisa dipindah seperti itu. Makanya Bitcoin adalah aset investasi yang lebih baik dibanding properti manapun di muka bumi ini. Sekarang ini kalau gue ditawarin investasi ya teman-teman ya, gue cuma tanya sederhana, apakah investasi yang lo tawarkan ke gue itu bisa return lebih dari 30%? Misalnya ada properti nih, oke, tim ini properti nih, diskon nih harganya. Itu bisa apresiasi 30% nggak per tahun? Itu pertanyaan gue. Tim ini ada bisnis ini menarik, bisa apresiasi lebih dari 30% nggak uang gue per tahun? Kalau jawabannya tidak, gue akan taruh di Bitcoin. Gue gak akan mikir jauh-jauh. Karena Bitcoin itu secara historical annual return-nya, gue akan hitung itu sekitar nanti ke depannya, sampai 10 dan 20 tahun ke depan. Itu ada di 25-30%. Ya, mungkin nggak 100% kayak dulu, tapi 25-30% itu udah cukup ya dari total uang yang gue punya. Gue percaya Bitcoin tuh akan at least double market cap-nya dibanding emas atau gold ya. Karena gold itu setiap tahunnya inflasi 2%. Jadi orang bisa nambang emas baru tuh 2% setiap tahun. Dan emas ya, itu ada inflasinya. Sedangkan Bitcoin tidak. Jadi Bitcoin itu dalam mungkin beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, Bitcoin akan double dari market cap-nya gold. At least di 30 triliun US dollar. Ya. Sekarang itu masih 1,1 triliun. Menurut gue ini masih jauh perjalanannya. Masih bisa 30 kali lagi dari sini. Sebelum kita masuk ke portofolio borong Bitcoin gue, ya, coba gue tanya ke kalian. Kalian mau nggak? Ada sebuah investasi yang ditawarkan ke kalian. Ya, nilainya 100 juta per bulannya. Dan setiap bulannya lu dikasih 56 juta. Nah, lu mau nggak? Apa yang lu akan lakukan untuk dapatkan investasi itu? Mungkin lu akan pikir, oh ini Ponzi nih. Ini skema Ponzi nih yang kayak robot-robot trading gitu. Bukan ya teman-teman semua. Itu adalah portofolio borong Bitcoin gue. Jadi ini kalau kalian perhatikan ya, selama 18 bulan terakhir ya, modalnya itu 1,8 miliar. 100 juta per bulannya. Di sini kita bisa lihat ya, portofolio itu ada di 2,8 miliar 13 juta 50 ribu. Modalnya 1,8 miliar, 100 juta per bulan selama 18 bulan. Untungnya berapa teman-teman? Untungnya 1 miliar 13 juta. 1 miliar 13 juta lu bagi dengan 18, ya jawabannya 56 juta. Tiap 100 juta yang gue taruh setiap bulan itu dapat 56 juta. Bayangin. Kalau lu cuma ngikutin gue aja, lu udah dapat return yang sama. Gue tanya, investasi di mana yang 100 juta setiap bulan, dalam 18 bulan lu dapat 1 miliar untungnya. Ini real teman-teman. Ya. Jadi kalau lu taruh 10 juta per bulan, lu dapat 5,6 juta per bulan. Kalau lu ngikutin gue persis, lu gak usah pakai otak lu sama sekali, lu ikutin gue, orang lebih paham investasi dibanding lu.
Gue dapat begitu. Oke teman-teman, kita langsung demonstrasi aja ya. Kita trade di sini ya. Gue langsung pencet market order semuanya. Ini gue buy ya. Bahkan sebenarnya gue belinya bukan 100 juta. Jadi karena ini transfer limitnya 100 juta. Jadi gue tuh kurangnya 90 ribu biar ada kodenya juga kan gue bisa masukin. Jadi 99 juta 910 ribu sebenarnya setiap bulan ya. Lebih, jadi returnnya lebih ya, bukan 100 juta teman-teman. Nah ini kita refresh di sini. Nah udah masuk ya. Jadi total kita punya 2,6 Bitcoin di 2,8 miliar. Kita akan lihat ya, gue percaya satu Bitcoin tuh bakal nyampe 1 juta dolar teman-teman. Ya, jadi ini aset ini bakal jadi puluhan M. Ya. Kalian bisa lihat nanti dalam mungkin 5-10 tahun ke depan. Dimana ya, ini jadi sejarah ya, sejarah yang fenomenal dimana gue bantu kalian semua di sini untuk mengenal tentang aset yang namanya Bitcoin. Nah mungkin teman-teman di sini punya pikiran lain ya, kalian merasa pintar, kalian pikir oke, gue bisa beli saham ya kan, gue jago beli saham. Gue beli BCA tahun 2005 ya, waktu harga 500 perak, dan setelah stock split itu sekian kali, sekarang harganya berapa? Oh 10 ribuan, oke. Naiknya berapa? 3000%. Oh iya, dalam IDR ya teman-teman ya, jangan lupa. Coba kamu konversi itu ke USD. Jawabannya 4 kali ya. BCA itu dari 500 perak sampai sekarang stock split berkali-kali. 10 ribu itu cuma 4 kali naiknya dalam USD. Jadi kalau kalian pikir dalam rupiah, kalian manusia-manusia yang masih halu ya. Kenapa? Karena itu tipe-tipe orang yang belum pernah pegang uang yang banyak ya. Mereka biasanya kalau beli obligasi formatnya apa? Oh, belinya ORI. Ini yang ngajarin ORI, FR. Itu biasanya ya influencer ya. Kalau orang yang beneran punya duit itu beli bonds itu pasti dalam USD teman-teman. Ya, jadi mau beli bonds yang Indonesia itu pasti formatnya dua, antara Indon atau Indois ya. Itu bonds yang Indonesia dapat dalam format USD dan bunganya dari USD juga biar nggak kena inflasi rupiahnya. Itu fun fact ya. Tapi biasa butuh private banking dan minimal belinya besar sekali untuk kalian bisa beli seperti itu. Menurut gue dari semua aset yang gue pernah eksplorasi, semua obligasi yang gue pernah beli, semua saham yang gue pernah beli, semua properti yang gue pernah beli, jawabannya tidak ada investasi yang lebih baik dibanding Bitcoin ya. Dan kalau gue ada investasi apapun itu returnnya pasti harus mengalahkan Bitcoin ya. Kalau nggak opportunity cost. Gue ditawarin, oh mau invest BCA nggak bro? Oh berapa returnnya per tahun? Oh 19% gitu kan. 19% nanti kena inflasi ya. Inflasinya 15% kalau dalam IDR. Sisa 4%. Gue gak mau. 4% menurut gue gak ada artinya. Oh mau beli bonds lokal gak bro? 6%. Inflasinya 15%. Gue minus dong, gak mau. Kalau Bitcoin 30% dalam IDR. Inflasi 15, gue masih dapat untung 15%. Gue masih oke. That's why gue invest 100 juta dapatnya 56 setiap bulannya. Itu kayak sihir teman-teman. Kenapa? Karena Bitcoinnya menang dari USD menang dari IDR. Ya, jadi itu cara kerjanya. Jadi sampai jumpa di Borong Bitcoin episode ke-19.